Bismillahirrahmanirrahim. Tentang intisari surat Toha, yaitu surat yang ke-20 yang berjumlah 135 ayat. Surat Toha tergolong surat Makkiyah. Kalau kita mengingat-ingat, surat Makkiyah itu biasanya di dalamnya terdapat banyak muatan-muatan materi tauhid. Tema utama surat Toha yang pertama, penguatan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kisah Nabi Musa yang di sini sangat panjang, yaitu berisi kisahnya Nabi Musa mulai ayat 9 sampai dengan ayat 98. Yang ketiga, penegasan bahwa Al-Quran adalah peringatan, sama sekali bukan beban. Yang keempat, peringatan terhadap kesombongan dan kedurhakaan, serta balasan akhirat. Yang kelima, ajakan kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah Nabi Musa yang tadi disampaikan bahwa di dalam surat Toha menceritakan tentang kisah Nabi Musa mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 98. Yang pertama, ayat 9 sampai 16 menceritakan tentang panggilan Allah di lembah Tua. Di situ Nabi Musa melihat api dan mendatanginya. Dan disinilah Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa, memerintahkannya menanggalkan sandal, menyucikan diri, dan menjadikannya seorang rasul. Menanggalkan sandal di sini bisa dimaknai meletakkan keegoan, meletakkan keangkuhan yang ada dalam dirinya, dan lain-lain. Berikutnya ayat 17 sampai dengan ayat 24 menceritakan bahwa Nabi Musa diberi mukjizat. Yang pertama berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Yang kedua berupa tangan yang bersinar putih, tapi bukan penyakit. Yang ketiga diperintahkan pergi ke Fir'aun untuk menyeru kepada ajaran tauhid. Ayat 25 sampai 36 masih berisi tentang kisahnya Nabi Musa, yaitu doa Nabi Musa dan diutusnya Harun. Nabi Musa berdoa agar dadanya dilapangkan dan Harun dijadikan pendampingnya. Allah mengabulkan doa tersebut. Dilapangkan maksudnya bisa menerima terhadap semua yang ada di depannya. Meskipun itu berat, meskipun itu menyakitkan, bahkan juga menakutkan. Tetapi Nabi Musa minta kepada Allah untuk dilapangkan. Maksudnya ayat berikutnya, yaitu ayat 43 sampai dengan ayat 76. Dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Yang pertama, Musa dan Harun mendatangi Fir'aun menyampaikan ajarannya. Yang kedua, awalnya Fir'aun menolak, mengolok-olok dan meminta bukti. Selanjutnya Nabi Musa menunjukkan mukjizat. Selanjutnya ahli sihir Fir'aun menantang Musa, tapi akhirnya mereka beriman setelah kalah, karena mereka tahu bahwa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa itu adalah bukan sihir. Yang selanjutnya Fir'aun kemudian murka dan mengancam membunuh mereka. Selanjutnya ayat 77 sampai dengan 79. Masih kisahnya Nabi Musa
yaitu tentang Bani Israel diselamatkan. Isinya, Nabi Musa diperintahkan membawa Bani Israel menyeberang laut. Kemudian Allah membelah laut, mereka selamat, Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Yang asalnya Fir'aun tidak percaya, sekarang Fir'aun percaya bahwa itu semua adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi percayanya Fir'aun sudah terlambat. Berikutnya ayat yang terakhir yang tentang kisahnya Nabi Musa, yaitu tentang kesesatan Bani Israel dan Samiri, ayat 83 sampai dengan 98. Ketika Musa naik gunung Tur, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas karena atas hasutan Samiri. Samiri ini mirip Nabi Musa, makanya disebut juga dengan Musa Samiri, tapi bukan Nabi Musa. Lalu Allah murka. Musa kembali marah dan menghukum Samiri. Ibu-ibu sekalian, ada banyak pelajaran dari kisah Nabi Musa di dalam surat Toha. 1. Betapa besar kesabarannya Nabi Musa di dalam berdakwah. Sebegitu banyak rangkaian ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya, tetapi Nabi Musa terus bersabar sampai menemukan kemenangan. Yang kedua, kekuatan doa dan pentingnya kerjasama dalam dakwah, yaitu kerjasama antara Nabi Musa dengan saudaranya yang bernama Harun. Yang ketiga, kebesaran Allah dan kehinaan pada manusia yang tidak taat, yaitu Fir'aun. Ini semua menjadikan pelajaran buat kita semua. Yang keempat, bahaya syirik dan penyimpangan akidah meskipun terjadi setelah diselamatkan. Untuk sementara ini dulu, untuk berikutnya insya Allah ayat 99 sampai dengan ayat 135 akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.